Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang 5 hal dalam politik. Kita belajar dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Meriam Budiarjo. Jadi, sebelum kita masuk ke 5 hal dalam politik, kita harus tahu apa itu politik ya. Nah, apa itu politik? Jadi, karena keterbatasan sumber daya, masyarakat ya, atau organisasi masyarakat, anggota organisasi itu mengatur kehidupan secara kolektif atau mencari cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Jadi, politik itu merupakan kegiatan yang tujuannya untuk mengatur kehidupan kolektif agar semua anggota organisasi atau masyarakat itu merasa bahagia dan puas. Nah, sekarang kita masuk ke 5 hal dalam politik. Yang pertama adalah negara atau organisasi. Kemudian kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Ini, jadi 5 kegiatan ini merupakan kegiatan dalam politik. Oke, yang pertama adalah negara atau organisasi. Nah, jadi ketika kita membicarakan suatu negara, apapun itu tujuan-tujuannya, lembaga-lembaganya, atau hubungan negara dan warga negaranya, atau hubungan antar negara, pokoknya seluk-beluk tentang negara atau seluk-beluk tentang organisasi itu merupakan kegiatan politik. Jadi kita sedang melakukan kegiatan politik. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Jadi tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi dari organisasi atau negara itu diperlukan kekuasaan ya. Nah, jadi politik politik itu menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan tadi. Jadi biasanya kalau di politik itu tujuan dari kekuasaan itu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi bagaimana cara mendapat atau memperjuangkan kekuasaan tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, jadi ketika suatu organisasi atau negara itu dihadapkan dengan beberapa alternatif pilihan, itu perlu adanya pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan itu juga merupakan proses politik. Biasanya keputusan-keputusan itu menyangkut tujuan atau kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perlu adanya keputusan di antara beberapa atau berbagai alternatif yang ada. Nah, yang keempat adalah kebijakan. Nah, jadi kalau keputusan tadi itu prosesnya sampai keputusan itu dicapai, kalau kebijakan adalah ketika sudah ada keputusan, kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil itu bagaimana cara-caranya, rencana-rencananya, atau hal-hal apa yang perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Kemudian yang kelima adalah pembagian atau alokasi. Ya. Jadi suatu organisasi atau negara itu memiliki nilai ya. Nah, nilai itu dibagikan ke masyarakat atau anggota organisasi. Nilai itu bisa berupa abstrak atau konkret. Abstrak itu misal kejujuran, kebebasan berpendapat itu diberikan ya, didistribusikan, dialokasikan kepada masyarakat atau haknya ya, hak masyarakat untuk memperoleh nilai-nilai. Entah itu nilai abstrak seperti kebebasan berpendapat atau nilai yang konkret seperti sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini digunakan kalau berdasarkan tujuan politik itu sumber daya alam itu atau sumber sarana dan prasarana umum itu ditujukan untuk masyarakat, dikembalikan ke masyarakat secara umum. Nah, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.